Oke, shalom. Bagi Bapak Ibu Saudaraku dimanapun saat ini berada, mari kita siapkan hati kita. Kita akan sama-sama memuji Allah kita. Kita akan sama-sama menyembah Allah kita. Sebab kita tahu waktu kita memuji menyembah Allah kita, maka Allah itu siap memberkati hidup kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa sebelum kita mulaikan ibadah kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Kalau hari ini kami masih ada, itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Dan saatnya Tuhan, kami akan siapkan hati kami akan memuji menyembah Engkau. Kami akan memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Mari Engkau memberkati setiap kami. Terima kasih Bapak. Dan biarlah Tuhan dari awal pertengahan sampai selesainya, Tuhan sendiri yang akan berkarya. Dalam nama Yesus dan berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari naikkan pujian ini sekali lagi. Bila hati terasa berat, amin, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat?
Mari menyembah dengan iman bahwa segala sesuatunya pasti terjadi dalam hidup ini. Oh, haleluya. Sesuatu pasti terjadi dalam hidup ini. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan kepadamu, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Yang sanggup mengubahkan, yang sanggup memberkati, sanggup menolongku. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kiararamo. Kiararabase. Kiararamo. Haleluya. Haleluya. Yesusku. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Amin.
ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sorak-sorai meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara, shalom. Berjumpa lagi dalam ibadah online pada hari ini, dan saya sangat percaya bahwa saudara-saudaraku yang mengikuti ibadah online pada hari ini, saudara-saudara adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita tunduk di dalam doa, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu yang Kau nyatakan di tengah kehidupan kami, sehingga hari ini kami masih boleh ada bersama-sama, bersekutu dengan Engkau di dalam memuji dan menyembah-Mu. Biarlah semua pujian sembah kami yang kami persembahkan kepada-Mu hari ini benar-benar sesuatu yang menyenangkan hati-Mu, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Hari ini kami mau bersama-sama duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah ketika kami mendengar firman-Mu, iman kami timbul, iman kami semakin dikuatkan, kami semakin mau berserah kepada Tuhan, karena pertolongan kami hanya kepada-Mu saja ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati urapi hamba-Mu, biarlah memimpin hamba-Mu, apa yang keluar dan mendengar hamba-Mu, biarlah kami semua yang diberkatikan semua daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami berdoa, di dalam nama Tuhan kami bersyukur. Inilah doa kami siap mendengarkan firman kebenaran. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saudara, hari ini mari sama-sama kita akan membaca dan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Mazmur pasalnya yang ke-37, ayatnya yang ke-5. Saudara, ayat firman Tuhan ini sudah sering kita dengar, bahkan sering kali kita membaca firman Tuhan ini, tetapi saya percaya firman Tuhan ini sangat-sangat kita perlu di dalam menjalani kehidupan ini di tahun ini. Apalagi tahun ini dikatakan bahwa tahun ini tahun yang gelap, tahun yang penuh, tahun yang berat, saudara. Oleh karena itu kita melalui ayat ini mengingatkan kita bahwa betapa kita memerlukan Tuhan di dalam kita menjalani kehidupan kita, apalagi di tahun 2023 ini. Mari kita baca sama-sama firman Tuhan. Dalam Mazmur pasal 37 ayatnya yang ke-5, firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saudara, hidup sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus bukan berarti kita akan luput dari yang namanya persoalan dan pergumulan. Hidup sebagai anak-anak Tuhan, hidup sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan, bukan berarti kita tidak akan menghadapi tantangan, tidak akan menghadapi suatu persoalan pergumulan di dalam kehidupan ini. Dan kita percaya bahwa ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, maka saya percaya kita pasti cakap untuk menanggung segala perkara. Kita pasti bisa menghadapi setiap persoalan pergumulan yang mungkin Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Kita harus berjalan bersama dengan Tuhan menghadapi semua persoalan pergumulan hidup ini. Supaya kenapa? Supaya kita tidak bersungut-sungut. Bangsa Israel harus mati di padang gurun itu karena kenapa? Karena mereka bersungut-sungut menghadapi padang gurun, menghadapi tantangan-tantangan yang mereka hadapi di padang gurun. Oleh karena itu hari ini firman Tuhan berkata begini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saudara, ada dua hal, ada dua sikap yang harus ada dalam kehidupan saya dan saudara, sehingga kita bisa melihat bagaimana Allah bertindak dengan luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Kita harus sadar bahwa ketika Tuhan bertindak, maka tidak ada yang akan bisa menghalangi Tuhan ketika Tuhan bertindak. Dan ketika Tuhan bertindak,
tidak akan ada yang gagal, tidak akan ada yang salah, saudara. Semuanya pasti, saudara. Kita harus percaya itu, saudara. Karena itu firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 37, di mana firman Tuhan ini dikutip oleh Daud, di mana Daud berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Daud memang mengalami bagaimana Allah bertindak ketika dia mau menyerahkan hidupnya, ketika dia mau percaya kepada Tuhan. Salah satunya bagaimana ketika Daud telah diurapi menjadi raja bagi bangsa Israel dan didengar oleh orang-orang Filistin. Kemudian orang Filistin datang untuk menangkap Daud. Tetapi apa yang Daud lakukan? Dikatakan, saudara, Daud datang kepada Tuhan. Kalau kita baca di dalam 2 Samuel, mari kita lihat firman Tuhan. Di dalam 2 Samuel dikatakan begini, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Apa yang Daud lakukan ketika orang-orang Filistin mendengar bahwa dia telah diurapi menjadi raja? Orang-orang Filistin mau datang menangkap Daud. Apa yang Daud lakukan? Daud berserah kepada Tuhan. Daud datang kepada Tuhan dengan dikatakan dalam pembacaan firman Tuhan. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Daud pergi ke kubu pertahanan. Daud berkata begini, Tuhan adalah kubu pertahananku. Dia adalah keselamatanku. Saudaraku, Daud mengalami tantangan ketika dia menjadi raja. Dia tidak bersembunyi di balik kekuasaannya sebagai seorang raja. Daud tidak bersembunyi di balik tentara-tentara Israel. Tetapi apa yang Daud lakukan? Dia pergi ke kubu pertahanan. Kubu pertahanan di mana Daud datang kepada Tuhan karena dia menganggap Tuhan itu adalah kubu pertahanannya. Sudah. Dalam pembacaan kita dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya. 2 hal ini harus menjadi sikap kita dalam menghadapi persoalan pergumulan, supaya kita bisa melihat Allah bertindak, menyelesaikan, menolong kita di tengah-tengah persoalan pergumulan yang kita alami. Dikatakan, serahkanlah hidupmu. Apa yang harus kita serahkan? Hidup kita. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Hidupmu yang penuh persoalan, hidupmu yang penuh pergumulan, hidupmu yang penuh kelemahan, hidupmu yang penuh dengan ketidakberdayaan. Serahkanlah kepada Tuhan. Berikan kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena hanya Tuhan yang bisa menolong saya dan saudara di tengah-tengah ketidakberdayaan kita, di tengah-tengah kelemahan kita, di tengah-tengah persoalan pergumulan yang kita alami dalam kehidupan kita. Dan ketika kita sudah menyerahkannya kepada Tuhan, terus dikatakan, serahkanlah hidupmu dan percaya. Setelah kita menyerahkan hidup kita, percaya artinya apa? Ketika engkau sudah menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, maka jalanilah kehidupan ini dengan penuh percaya. Sekalipun engkau mungkin masih merasa tidak berdaya, sekalipun engkau sedang mengalami kelemahan atau engkau sedang mengalami pergumulan, engkau jalani semua dengan penuh percaya kepada Tuhan. Maka kita akan melihat Tuhan bertindak. Artinya apa? Tuhan akan menyelesaikannya. Seperti bagaimana Daud melihat bagaimana Allah menolong dia. Dikatakan di ayat yang ke-20 dalam 2 Samuel pasal 5, dikatakan, lalu datanglah Daud ke Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanmu seperti air menerobos. Artinya apa? Daud berkata begini, semuanya Tuhan yang menyelesaikan buat dia. Dia bisa mengalahkan orang Filistin itu karena Allah yang ada beserta dengan dia. Karena dia benar-benar menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan dia bertanya kepada Tuhan. Bukti bahwa Daud berserah kepada Tuhan, bukti bahwa Daud percaya kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan. Dan dia bertanya bukan cuma sekali tapi 2 kali. Dia katakan bahwa ketika bangsa Filistin mau datang menangkap dia bilang, apakah aku akan menyerahkan orang Filistin kepadaku? Allah berkata begini, majulah, aku akan memberikan orang Filistin kepadamu. Dan dia pun taat melakukannya. Dia pergi menyerang orang Filistin dan Daud mengalami kemenangan. Kemudian untuk kedua kalinya orang Filistin itu datang untuk menangkap Daud. Mereka pikir mereka sudah pasti
kepada Tuhan bahwa apa yang Tuhan katakan sudah itu pasti yang terbaik. Daud mengikuti. Akhirnya Tuhan membuat suatu penerobosan, menerobos musuhnya, memberi kemenangan kepada Daud. Demikian juga dengan kita. Kita harus percaya akan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sudah seberapa banyak saudara mendengarkan firman Tuhan? Bahkan hari ini saudara mendengarkan firman Tuhan. Apakah saudara mau melakukan firman Tuhan ini? Kalau saudara melakukan firman Tuhan, kalau saudara mau taat setia melakukan firman Tuhan, pasti Tuhan yang akan menolong saudara. Tuhan pasti akan bertindak. Yang penting kita mau berserah dan percaya kepada Dia. Dia pasti akan menolong saya dan saudara. Hari ini saudara, mari serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya, dan Dia akan bertindak. Kalau Tuhan bertindak, itu di luar daripada pemikiran saya dan saudara. Kalau Tuhan bertindak, itu jauh dari apa yang kita bayangkan. Pasti luar biasa. Yang penting engkau berserah penuh, yang penting engkau percaya. Tapi mungkin saudara berkata begini, Pak, saya sudah berserah, Pak, saya sudah percaya, Pak, tapi apa yang saya alami? Tidak mengalami apa-apa. Saya mengatakan begini, kita jangan langsung berputus asa, apalagi sampai menyalahkan Tuhan. Jangan. Tapi kita mau melihat dulu sikap penyerahan kita sudah benar atau tidak, sikap percaya kita sudah benar atau tidak. Jangan sampai kita berserah, tapi di dalamnya masih ada keputusasaan, masih ada persungutan. Kenapa Tuhan belum tolong? Kenapa Tuhan belum bertindak? Kenapa Tuhan tidak, saudara? Bagian kita serahkan, biarkan Dia yang bertindak, biarkan Dia yang bekerja menurut caranya. Kalau engkau sudah serahkan, serahkan sama Tuhan, penuh pengharapan, percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan buat saya dan saudara. Percaya, saya sudah percaya. Dia mau percaya bagaimana? Mungkin kita percaya, tapi masih ada hal-hal lain yang kita percayai. Kalau engkau percaya kepada Yesus saja engkau percaya. Jangan ada yang lain. Karena itu saudara, mari hari ini Allah berjanji bahwa kita ini orang menang, orang yang berkemenangan, umat-umat pemenang. Itu kenapa? Karena Allah yang memberikan kemenangan itu. Saudara bisa melewati badai persoalan dalam hidup ini, itu bukan karena kekuatan kita, itu karena Allah yang memberi kekuatan kepada saya dan saudara. Karena itu mari melangkah di tahun 2023 ini, melangkah dengan penuh berserah kepada Tuhan, melangkah dengan penuh percaya kepada Tuhan, dan kita akan melihat bagaimana Tuhan bertindak, melakukan penerobosan, menerobos, menyelesaikan segala persoalan pergumulan dalam kehidupan saya dan saudara. Kita akan ditolong Tuhan, kita akan melihat bagaimana Tuhan bertindak dengan luar biasa, yang akan membuat kita berkata, Tuhan memang luar biasa, Tuhanku memang berkuasa, Tuhanku memang bisa melakukan semuanya. Jangan ada keraguan, jangan ada yang lain, hanya Yesus saja yang kita mau percaya, hanya Yesus saja tempat kita berserah dan menaruh pengharapan. Karena itu mari saudara, hari ini berikan hidupmu kepada Tuhan, serahkan. Kita tidak kuat kalau kita sendiri. Kita tidak mampu kalau kita sendiri, saudara. Karena itu setiap waktu katakan, ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Yesus ada beserta. Mari saudara, jangan bersyukur, tapi serahkan kepada Tuhan. Jangan bimbang, tetapi percayalah kepada Tuhan. Dan Dia akan bertindak, menolong kita, memberi kemenangan kepada saudara. Kita semuanya akan melihat Tuhan menyelesaikannya buat kita semua. Dia sudah selesaikan kata saya. Jadi semuanya telah Dia selesaikan. Terpujilah nama Tuhan. Biar firman Tuhan hari ini memberkati saya dan saudara, membuat kita kembali bersemangat dalam menjalani hidup ini. Sekalipun beban berat, sekalipun pergumulan berat, tapi kita mau tetap semangat. Karena kenapa? Karena kita punya Tuhan yang selalu mengerti, yang selalu peduli. Ketika kita berserah, percaya, Dia bertindak, kita mengalami kemenangan. Janji kemenangan Dia berikan kepada saya dan saudara. Terpujilah nama Tuhan. Ini firman Tuhan
biar firman Tuhan memberkati saya dan saudara. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita satu di dalam doa mengaminkan firman Tuhan. Tempat pengharapan kami hanya kepada Tuhan Yesus. Pertolongan kami hanya datang daripada Tuhan Yesus. Dia begitu sempurna, Dia begitu luar biasa. Itu yang kami percaya, bahwa Tuhan Yesus yang kami sembah adalah Tuhan Yesus yang luar biasa, Tuhan Yesus yang berkuasa. Dia pasti bisa menolong kami, Dia pasti bisa menyelesaikan segala sesuatunya buat kami, sebab Dia berkuasa. Karena itu kami mau serahkan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Kami mau percaya hanya kepada-Mu. Ketika kami berserah, ketika kami percaya, Engkau bertindak. Ketika Engkau bertindak, maka tidak ada yang bisa menghalangi-Mu. Semuanya Engkau selesaikan buat kami semua. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah kami terus bersemangat, kami terus menyala-nyala, kami terus mau maju, di mana kami akan melihat pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Bapa, kami juga mau berdoa buat bangsa kami. Mari Engkau berkati bangsa Indonesia. Mari Tuhan Engkau melawat bangsa Indonesia. Bangsa kami ini adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan, bangsa yang pasti akan selalu dilindungi dan ditolong oleh Tuhan. Pemerintah yang ada, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin di bangsa kami. Beri hikmat kepada mereka, di dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Apa yang menjadi kebijakan mereka, apa yang menjadi keputusan mereka buat bangsa ini, Tuhan turut campur tangan, sehingga semuanya benar-benar baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak lama lagi, bangsa kami akan mengadakan pemilihan Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan yang akan turut campur tangan, sehingga pemilihan di tahun 2024 adalah pemilihan yang benar-benar damai, pemilihan yang benar-benar aman. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengangkat, Tuhan juga yang memilih pemimpin untuk bangsa Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, berikan keamanan buat bangsa kami, berikan kedamaian bagi bangsa kami, ketentraman buat bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bencana-bencana yang terjadi di bangsa kami, Tuhan tolong saudara-saudara kami yang tertimpa bencana alam. Tuhan beri mereka kekuatan, hiburkan mereka, biarlah mereka tetap bersyukur sekalipun mereka sedang berada di tengah-tengah persoalan, tekanan, pergumulan dalam kehidupan mereka. Berkati gereja-gereja-Mu yang ada, berkati semua hamba-hamba Tuhan yang ada. Biarlah Tuhan mengurapi, membimbing hamba-hamba-Mu dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, mari Engkau berkati LOB, mari Tuhan Engkau memberkati semua pelayan-pelayan yang ada, semua kegiatan-kegiatan yang ada, khususnya ibadah online ini. Biarlah menjadi saluran berkat, menjadi berkat buat setiap orang-orang yang menyaksikannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pengurus-pengurus yang ada di LOB, semuanya juga Tuhan memberkati mereka. Semuanya Tuhan yang menolong, mengurapi, menuntun, memimpin mereka, sehingga apapun yang Tuhan percayakan, apapun yang Tuhan perintahkan, semuanya mereka lakukan dengan kesungguhan hati, dengan penuh kesetiaan dan ketaatan, dan Engkau yang akan memberkati semuanya. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati semua jemaat-jemaat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu yang menyaksikan ibadah hari ini. Engkau yang tahu persoalan-persoalan mereka, Engkau yang tahu pergumulan-pergumulan mereka. Tolong mereka ketika mereka berserah, ketika mereka percaya, penuh pengharapan kepada-Mu, maka pengharapan mereka kepada-Mu tidak akan pernah dikecewakan. Tapi Engkau Allah yang akan menolong mereka. Mereka melihat kemenangan, mereka melihat Tuhan menyelesaikan buat kehidupan mereka. Mereka melihat bagaimana Allah bertindak memberikan kemenangan buat mereka semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati kami semuanya. Haleluya. Mari tadahkan tanganmu saudaraku. Percayalah Tuhan akan memberkati engkau semua. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu. Semakin engkau dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan damai sejahtera. Kekuatan baru Tuhan berikan kepadamu untuk terus berlangkah maju, melihat janji Tuhan digenapi dalam seluruh kehidupan kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya pasti ditolong, diberkati Tuhan, melihat Allah bertindak memberi kemenangan kepada kita
semuanya. Mari bersama-sama kita berkata, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terus semangat di dalam Tuhan. Amin.